Wah, ternyata gampang ya konsep cara kerja Kanban itu. Aku ngiranya bakal sulit karena ya biasanya suka di perkantoran. Tapi kalau gini ya, setahu gitu aku bisa pakai untuk kesehariannya aku biar lebih produktif. Nah, bisa banget tuh. Walau Kanban ini digunakan untuk meningkatkan proses produksi perusahaan, kita juga bisa pakai Kanban untuk kehidupan kita sendiri. Aku juga akhir-akhir ini berubah dari membuat jadwal keseharian menjadi menggunakan Kanban. Karena Kanban membuatku lebih fokus pada proses kegiatan yang aku jalani, sehingga keuntungannya bukan hanya agar aku bisa hidup teratur, tapi juga bisa meningkatkan produktivitasku. Alhasil, kegiatanku jadi lebih mudah aku pantau dan aku lakukan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjutin penjelasannya. Setelah mengetahui konsep bekerjanya sistem Kanban, maka seperti yang telah dijelaskan di video tadi, kegunaan Kanban dapat terlihat dalam slide ini. Namun, tujuan utama sistem ini sebenarnya adalah untuk mengatur dan menjaga proses produksi berjalan dengan lancar dan harmonis. Seperti yang telah kita ketahui, orang Jepang sangat taat dan teratur dalam kehidupan maupun cara kerjanya. Prinsip kerja orang Jepang ada berbagai jenis, di antaranya seperti Kaizen, senioritas, Honne Tatemae, Just in Time, dan masih banyak lagi. Sistem Kanban tercipta atas dasar prinsip Just in Time yang menekankan pada ketepatan waktu. Karena itu, tidak heran sistem ini sangat berfokus pada ketepatan jenis produksi, jumlah yang harus disediakan dalam waktu yang tepat pula. Sistem Kanban merupakan bagian dari Just-in-Time Management yang berfokus pada proses produksi yang dilakukan sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Asal mulanya, sistem ini diciptakan oleh Ono Taichi saat ia melihat cara kerja supermarket Piggly Wiggly di Amerika. Kanban pada masa itu menggunakan kartu Kanban berisikan informasi setiap produk yang diproduksi dan juga menggunakan papan Kanban tempat kartu-kartu tersebut ditempel atau ditaruh dan dipindahkan sesuai tahapan produksinya seiring berlangsungnya proses produksi. Kalau bicara tentang Kanban, pasti Toyota akan disebut sebagai sumbernya. Tapi, Toyota sebenarnya hanya sekedar mengusulkan metode tersebut. Iya, seperti yang disebut, sebenarnya Kanban merupakan metode yang berasal dari Piggly Wiggly. Persediaan produk-produk di supermarketnya disimpan di tempat persediaan toko mereka sendiri dan akan disediakan sesuai dengan kebutuhan dan minat konsumen, baik jenis dan jumlahnya. Jika persediaan di ruang persediaan habis, barulah mereka memesan ke vendor. Pasti orang ada yang tahu film Frozen, Coco, atau Raya. Ya, mereka dibuat oleh Pixar. Presiden perusahaannya, Ed Catmull, merasa ada pentingnya dalam pembuatan sebuah animasi, kegiatannya dilakukan secara teratur. Jadi, setiap anggota kelompok menyelesaikan tugasnya sesuai urutannya dan mengoper hasilnya kepada kelompok lain yang bertanggung jawab untuk tahap selanjutnya. Rapi, bukan? Dengan begini, setiap kelompok akan tahu pekerjaan kelompok yang lainnya. Kalian tahu nggak, kalau Zara ternyata merupakan toko pengincar mode terbesar di dunia? Sugoi desho! Sistem Kanban mereka dapat dilihat melalui strategi penjualan mereka, di mana pengelola toko akan mengirimkan pesanan ke kantor pusat dalam seminggu, yang akan menjalani proses seleksi tim komersial yang akan menentukan tren mana yang paling diminati. Setelah diproses, hasilnya akan ditambahkan ke dalam sebuah pesanan dan masuk ke dalam toko dalam kurun waktu 2 hari. Spotify, salah satu web musik terkenal di dunia ini, sadar bahwa kebanyakan pekerjaannya bersifat reaktif dibanding proaktif, sehingga mereka mulai menggunakan Kanban agar dapat menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan proyek terencana. HP, singkatan dari Hewlett Packard, juga menggunakan sistem Kanban sebagai salah satu bagian dari inisiatif sandarannya. Dengan adanya Kanban, produktivitas HP yang kemajuannya 800% berkurang menjadi 400%. Dan dilaporkan bahwa lead time-nya berkurang dari 21 bulan menjadi 3,5 bulan. Sehingga faster process. Dan tidak terlalu menguras tenaga, menunjukkan bahwa Kanban bukan hanya digunakan untuk perusahaan otomotif, tetapi juga bisa dalam perusahaan lainnya, seperti perusahaan perangkat lunak. Jadi, Kanban bisa digunakan untuk perusahaan atau kegiatan apapun. Biasanya, Starbucks pasti akan menuliskan nama di gelas, tapi bukan di Jepang loh. You guys just know. Mereka menggunakan kartu Kanban justru.
Kartu tersebut akan dikasih kepada pelanggan. Saat pesanan mereka sudah selesai, kartu itu akan dikembalikan. Nah, selanjutnya ada sebuah video yang bisa jadi sebab lain mereka tidak menggunakan nama di gelas. Ah, yes, Starbucks. スターバックスへようこそ。 Hi, can I get a Sakura Gaoka Gojo Satoru Kawaii Mono no Latte お願いします。かしこまりました。I'm not gonna repeat that. ありがとうございます。Hi, my name is Jeff. Okay. My name is Jeff. はい。 My name's Jeff. You're gonna write it on the cup, right? Write it on the cup? Come on! It's a Starbucks, you know? You write the name of the cup and you call my name, Jeff, you know? And then I get my cup and it feels personal. あー、なるほどね。Yeah, we don't do that here. Wait, what do you mean, don't do that here? Watch. あやか。はいはいはいえ、読んだ Oh, I see. Okay. でしょ Now, do the thing. Alright, alright. Berikut adalah beberapa tips dalam membuat Kanban. Kanban bisa dibuat secara manual atau virtual. Buatlah sekreatif mungkin. Sebelum mulai, tentukan untuk berapa lama sistem ini ingin digunakan. Bisa untuk seminggu atau sebulan. Batas waktu bukanlah hal yang wajib ditentukan. Enak kan? Gak usah dikejar-kejar deadline. Pengguna Kanban bebas membuat kegiatan-kegiatan dalam Kanban sesuka mereka. Jadi, tidak usah bingung. Jika Kanban dibuat dalam bentuk online dan proyek yang dilakukan berbentuk kelompok, ada pentingnya untuk membagi kegiatan. Oh iya, beberapa tambahan. Kegiatan dapat ditulis sesederhana dan secukup mungkin. Dan buatlah semenarik mungkin, singkat dan mudah dipahami. Dalam bentuk online, jika sebuah Kanban mengalami error saat dipindahkan, pindahkan kartu Kanban satu tahap ke belakang. Dan selalu konfirmasi apakah kondisi Kanban sama dengan keadaan kegiatan pada saat tersebut. Ya, dengan ini pertemuan kita selesai sampai di sini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dalam kegiatan hari ini. Semoga ilmu dan pengalaman dari pertemuan hari ini dapat berguna bagi setiap peserta. Dari kami, hanyalah agar kiranya setiap peserta tidak meremehkan hal dasar, karena itulah yang biasanya merupakan fondasi atau landasan dalam setiap Anda meraih kesuksesan. Sekilas, ini adalah profil singkat mengenai kami yang membuat materi Kanban ini. Kami adalah mahasiswi sastra Jepang yang sedang menjalani magang di perusahaan IM Consulting ini. Selain memberikan proyek ini sebagai salah satu proyek magang kami, IM Consulting juga mengajarkan dan mengarahkan kami, sehingga kami dapat mempresentasikan apa yang kami dapat dari jurusan dan riset kami menjadi hasil yang dapat dipertunjukkan dan dipakai sebagai training atau ajaran dalam meraih hasil yang lebih baik dalam kehidupan banyak orang, termasuk saat ini. Sukses selalu walau dalam masa pandemi, dan mulai sekarang, mari sama-sama meraih kesuksesan dengan menggunakan Kanban. Salam sukses dan terima kasih banyak. Gosecho makoto ni arigatou gozaimasu. Dewa mata.